Selamat malam semuanya. Video kali ini saya akan membahas tentang fundamental dari salah satu anak perusahaannya. Bukan anak ya, bahkan ini adalah cucu ya, cucu perusahaannya dari Astra, yaitu PT Adset. Nah, dan kita lihat ya, secara Adset ini berada di bawah UNTR ya. Kalau di Astra Group dia masuknya di sub alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan historikalnya ya, di sini tertulis bahwa dia ini entitas induk langsungnya adalah PT Karya Supra Perkasa yang merupakan entitas anak dari United Tractor. Sedangkan United Tractor itu induknya Astra Internasional. Jadi ibaratnya ini Adset ini ya cucu perusahaan. Cucu perusahaan dari Astra Group. Adset ini didirikan tahun 1995 dengan usaha di bidang jasa ya, jasa pelaksana dan konstruksi. Terus ya menjalankan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada konstruksi gedung, konstruksi jalan raya, pemasangan pondasi dan tiang panjang lainnya. Nah, kalau kita cek ya secara net profitnya ya, net profit dari si Adset ini ya, dia masih minus ya. Dia masih minus, salah satu Astra Group yang bisa dikatakan menurut saya sebagai pemberat ya. Jadi kalau Adset ini, ACST ini untung ya, harusnya nanti laba dari Astra Group juga naik ya. Naik signifikan bahkan. Itu harusnya seperti itu. Oke, kalau kita lihat ya, asetnya sendiri ya. Asetnya adalah kasnya sendiri itu mengalami penurunan yang sangat drastis ya kalau kita lihat ya. Kasnya turun dari sebelumnya 471 miliar turun jadi 239 miliar doang. Lalu persediaannya turun juga, liabilitasnya bahkan liabilitasnya turun ya. Liabilitasnya turun dan ya kita cek ya, bahkan penurunan di kasnya ini 2 kali lipat bahkan. 2 kali lipat. Oke, kita cek dulu secara note-nya, kasnya dan setara kasnya ya. Kalau kita cek ya, kasnya ini semuanya turun ya. Kas di banknya sendiri sebelumnya 400 miliar jadi 150 doang. Depositonya ini naik ya. Ini deposito yang naik, dan kalau kita cek depositonya naik itu di rupiah ya. Di Danamon dan di BNI dengan imbal hasil 2/4 sampai 3,5%. So far hanya itu saja. Ya kasnya ya, banyak kasnya masih dalam bentuk rupiah. Dari segi kas ini sangatlah penurunannya sangat drastis banget ya. 471 menjadi 239 ya. Kalau kita hitung penurunannya mencapai 232, hampir 100% loh penurunannya. Bentar, kita cek dulu ya. Hampir 50% loh penurunannya. 49%, sorry, bukan 100%. Itu penurunan yang sangatlah tinggi ya. Oke, dari liabilitasnya sendiri, utangnya ini mencapai 1 triliun ya. Wow, juta, miliar, 1 triliun. Sedangkan kasnya sendiri hanya 200 miliar ya. Wah, ini kan sangatlah banyak banget ya, banyak kurangnya ya. Nah, ini salah satu bentuk ciri perusahaan konstruksi memang. Utangnya banyak ya. Kalau kita cek persediaannya pun, persediaannya hanya 35 miliar ya. Persediaannya dari si Adset ini, ACST. Persediaannya alat beratnya 36 ya. Konstruksi alat beratnya ya 36. So far itu, dan dari pendapatannya ini turun ya. Dari sini aja apa yang kita harapkan ya dari ACST. Dari jasa konstruksi dia masih turun, jasa penunjang konstruksi naik, perdagangan naik, jasa konstruksi di pihak relasi ini turun, perdagangan naik, jasa penunjang konstruksi turun. So far ini masih bisa dikatakan perusahaan yang kurang bisa bersaing ya menurut saya. Cuman
yang membuat ACST ini menjadi lebih besar adalah nama besar di belakangnya, yaitu UNTR, dan juga ada Astranya sendiri ya. Nah ini terlihat ya, beban pokoknya sendiri besar banget ya. COGS-nya bahkan udah di atas pendapatan bersihnya, jadi jadinya laba kotor, rugi bruto jadinya, bukan laba kotor. Oke. Sedangkan kondisi harga sekarang ya untuk si ACST sendiri ya, kalau kita cek berdasarkan perdagangan hari ini, finansial so far harganya kayaknya di bawah 200 kalau nggak salah ya. Untuk si ACST sendiri ya. Bentar, masih loading. Ya mungkin hanya nama di belakangnya yang menurut saya sejauh ini ya. Soalnya hal-hal lainnya ada seperti cash dan lainnya jelek banget nih si ACST. PI-nya 10 ya, karena dia masih rugi minus, jadinya PBV-nya ini bahkan 2 ya, udah mahal banget. Sekarang harganya 177. Kalau perusahaan ini untung aja ya, enggak rugi, harusnya 250 tuh capai. Dengan market cap-nya ini 2 triliun. 2 triliun. Cuman revenue-nya kan tadi hanya sebesar 500 ya. Revenue-nya kan hanya 500 miliar ya. Nah, ini kan revenue aja cuma 500 miliar, market cap 2T. Jadi sangatlah ya perusahaan yang market kurang oke lah ya, dihargai sampai 2 triliun, 2,3 triliun. Menurut saya terlalu mahal untuk perusahaan seperti ini, seperti ACST ini. Jadi lebih akan sangat menarik ya jika dia turun bahkan sampai di bawah harga 100. Itu sangat menarik banget ya. Meskipun bisa dikatakan ini bukan perusahaan yang oke, tapi kalau di bawah 100, nah ini bisa mulai dilirik ya, karena ini ada nama besar di belakangnya yang jadi ya bisa dimanfaatkan lah. Pasti dia bisa dapat dari proyek-proyek dari induknya maupun dari perusahaan di atasnya lah, dari induknya terutama UNTR terutama. Oke, mungkin itu dari ACST. That's why laba dari Astra belum bisa terkerek naik sangat signifikan ya, karena adanya beban sendiri dari ACST. Jadi wajar untuk kesimpulannya ACST apakah layak untuk invest? Tidak untuk sekarang, karena saya masih belum melihat something yang menarik ya di ACST ini. Oke, see you on the next video. Bye.